Suamiku, Raka, menendang kursiku sampai patah di depan ibu mertuaku, lalu membiarkanku jatuh seperti pengemis yang pantas dihina. Mereka menertawakan debu di gaunku, tanpa tahu malam ini kunci warisan, bisnis, dan nama keluarga mereka justru ada di tanganku yang gemetar. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian saat ini menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Di rumah besar itu, Nadira selalu berjalan pelan. Bukan karena lantainya licin, meski marmer di koridor memang terlalu mengilap sampai bayangannya sendiri tampak seperti orang lain yang diam-diam mengikutinya. Bukan juga karena rumah itu sunyi. Justru karena rumah itu terlalu peka pada bunyi. Bunyi sendok yang terlalu keras. Bunyi gelas yang diletakkan tanpa hati-hati. Bunyi napas yang terdengar saat orang lain sedang bicara. Segalanya bisa menjadi alasan untuk dinilai. Sudah 7 tahun Nadira tinggal di sana sebagai istri Raka dan menantu Lestari. 7 tahun belajar bahwa kemewahan tidak selalu berarti kehangatan. Lampu gantung kristal bisa menyala indah, tetapi tetap membuat ruang makan terasa seperti ruang sidang. Sofa-sofa mahal bisa empuk, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi tempat istirahat. Di rumah itu, semua tampak tertata, tapi tidak ada yang benar-benar lunak. Setiap pagi Nadira bangun lebih dulu dari siapapun. Ia menyibak tirai, membiarkan cahaya pucat masuk ke dapur, lalu menanak nasi, memotong buah, menyeduh kopi hitam untuk Raka, dan menyiapkan teh melati untuk Lestari bila perempuan itu datang lebih pagi dari biasanya. Tangannya selalu bergerak cepat dan bersih. Pisau mengenai talenan dengan ritme yang rapi. Tutup panci ditutup perlahan agar tidak berdenting. Bahkan langkahnya menuju meja makan seolah sudah hafal bagian lantai mana yang paling tidak berisik. Namun seteliti apapun Nadira, selalu ada yang salah di mata mertuanya. Kamu taruh serbetnya kebalik. Itu bunga sudah layu sedikit. Kopi Raka terlalu pahit. Kadang hanya itu, kadang lebih tajam. Perempuan yang tidak bisa memberi anak seharusnya lebih rajin memberi ketenangan. Kalimat itu pernah diucapkan Lestari sambil menyendok sup, tanpa menoleh, seolah sedang membicarakan cuaca. Raka yang duduk di ujung meja hanya mengusap layar ponselnya. Tidak ada bantahan, tidak ada tatapan keberatan. Hanya diam yang lebih menghina daripada kata-kata. Nadira pernah mencoba bicara tentang itu. Malam hari, ketika kamar mereka gelap kecuali lampu tidur kecil di sisi ranjang, ia bertanya pelan, "Kamu dengar Mama tadi?" Raka melepas jam tangannya dan meletakkannya di nakas. "Mama cuma kecewa." "Kecewa pada apa?" "Aku." "Jangan semua harus dibahas. Itu bukan hal kecil." Raka menarik selimut, berbaring miring membelakanginya. "Aku capek." Kalimat itu selalu selesai di sana. "Aku capek." Dua kata yang seperti pintu ditutup tepat di depan wajah. Nadira lama-lama belajar bahwa rasa lelah Raka selalu punya tempat lebih tinggi daripada rasa sakitnya sendiri. Tekanan di rumah tidak datang sekaligus seperti tamparan. Ia datang sedikit-sedikit, setiap hari, sampai menjadi udara yang terhirup tanpa sadar. Lestari tidak selalu membentak. Justru seringnya ia bicara halus, dengan suara rendah dan tatapan tenang yang membuat setiap penghinaan terasa lebih rapi. Suatu siang, saat beberapa kerabat datang untuk makan bersama, Lestari memanggil Nadira dari ruang makan. "Nadira, sini." Ia datang dengan nampan teh di tangan. Dari ujung meja, beberapa pasang mata mengikutinya. Lestari memandangi gaun rumah yang dipakai menantunya. "Kamu pakai itu?" Nadira menatap bajunya sekilas. "Kenapa, Bu?" "Kita kedatangan keluarga. Jangan terlihat seperti pembantu yang belum sempat ganti." Ada yang tertawa kecil. Sangat kecil, tapi cukup terdengar. Nadira merasakan telinganya panas. Nampan di tangannya terasa lebih berat. Ia menoleh pada Raka, berharap setidaknya satu gerakan kecil. Batuk tak setuju, mata yang memberi isyarat berhenti. Apapun. Tapi suaminya hanya bersandar sambil menyesap air. "Maaf," kata Nadira akhirnya. "Ya, lain kali belajar peka."
sahut Lestari. Setelah tamu pulang dan piring-piring dicuci, Nadira berdiri sendiri di dapur. Air mengalir mengenai porselen. Busa sabun menutupi jemarinya. Di ventilasi kecil, suara sore masuk tipis-tipis bersama bau daun basah. Ia menahan napas lama sekali, lalu melepasnya perlahan. Ia tahu kalau ia menangis, matanya akan bengkak, dan Lestari akan bertanya dengan nada dingin. Baru dikoreksi sedikit saja sudah begitu. Maka ia tidak menangis. Ia hanya menjadi semakin senyap. Raka pun berubah perlahan. Atau mungkin sebenarnya mulai menunjukkan bentuk aslinya. Di depan orang lain ia masih tampak seperti laki-laki mapan yang sibuk dan tegas. Jasnya rapi. Sepatunya selalu mengilap. Ia tahu kapan harus tersenyum pada rekan bisnis dan kapan harus memeluk ibunya di depan keluarga besar. Tetapi di rumah, nadanya pada Nadira kian sering pendek, tajam, dan penuh kesal yang tidak pernah ia jelaskan. Kenapa lampu ruang kerja masih nyala? Kenapa dokumenku pindah? Kenapa kamu tanya-tanya terus? Padahal Nadira sering tidak bertanya apa-apa. Ia hanya hadir di ruangan yang sama, dan itu rupanya sudah cukup untuk membuat suaminya merasa terganggu. Bulan-bulan itu diwarnai persiapan besar untuk perayaan ulang tahun perusahaan keluarga. Gedung utama akan direnovasi sebagian, gala makan malam disiapkan, dan nama Raka mulai sering disebut-sebut sebagai calon penerus utama setelah Lestari. Setiap sore, rumah dipenuhi map, proposal, lembar anggaran, dan panggilan telepon yang terdengar seperti bisik-bisik perang. Namun anehnya, Nadira yang selama bertahun-tahun diam-diam membantu menata arsip lama dan menyusun dokumentasi keluarga justru diminta menjauh. Kamu tidak usah ikut campur, kata Lestari suatu pagi ketika melihat Nadira menyentuh salah satu map di ruang keluarga. Ini urusan orang-orang yang paham. Nadira menarik tangannya. Saya cuma mau merapikan. Yang begini tidak cukup dirapikan. Harus dimengerti. Kata-kata itu jatuh pelan, lalu menetap seperti debu yang sulit dibersihkan. Sore itu Nadira melihat sendiri bagaimana Lestari memberikan kursi utama di ujung meja rapat kecil pada Raka, sementara ia diminta duduk paling samping, dekat pintu, dekat meja saji, tempat orang biasanya bangkit lebih dulu untuk mengambil air atau memungut kertas jatuh. Posisi kecil semacam itu mungkin tampak sepele, tapi di rumah itu, tempat duduk adalah bahasa kekuasaan. Kamu di sana saja, kata Lestari tanpa menoleh. Jangan di tengah. Biar tidak mengganggu. Kalimat itu menusuk tepat di dada. Nadira menggenggam tepi map. Jemarinya dingin. Aku ini istrimu, katanya pelan pada Raka. Raka menatapnya sekilas, lalu pada map. Jadi bersikaplah seperti istri. Jangan bikin malu. Nadira berdiri. Kursinya bergeser sedikit, mencicit di lantai. Aku tidak akan tanda tangan malam ini. Kalimat itu baru selesai ketika sesuatu bergerak cepat. Raka, yang tadi duduk setengah menyamping, menendang kaki kursi Nadira dengan keras. Bunyi kayu patah terdengar tajam. Nadira kehilangan tumpuan. Tubuhnya jatuh ke samping, lutut menghantam lantai marmer, siku membentur kaki meja, dan gelas air tumpah menimpa gaunnya. Piring bergetar. Seseorang tersentak. Sendok jatuh berdenting. Untuk sepersekian detik, semua orang diam. Lalu rasa sakit datang sekaligus, panas di lutut, ngilu di siku, dingin air yang merembes ke kain, dan yang paling parah, sensasi dibanting di depan banyak pasang mata. Nadira menengadah. Dari bawah meja makan, dunia terlihat aneh. Kaki-kaki kursi, ujung gaun para perempuan, sepatu kulit para lelaki, noda air yang menjalar mendekati serpihan kayu. Di atas semua itu, wajah Raka tampak gelap dan tegang. Kursi itu bukan tempatmu kalau kamu tidak tahu cara duduk yang benar, katanya. Kalimat itu memecah sisa kehormatan yang masih tertahan. Lestari tidak bangkit menolong.
Ia hanya menatap ke bawah dengan bibir sedikit menipis. Sudah kubilang, jangan bikin keributan. Seseorang di ujung meja berdeham. Ada yang pura-pura membetulkan serbet. Ada yang menatap kosong ke piring agar tidak perlu terlibat. Penghinaan selalu punya penonton, dan penonton selalu menemukan cara agar tetap terlihat sopan. Nadira mencoba bangun. Telapak tangannya menekan lantai yang dingin. Lututnya bergetar. Saat ia setengah berdiri, gaunnya tersangkut pada serpihan kaki kursi yang patah hingga kainnya tertarik sedikit. Suara sobekan kecil terdengar. Raka berdiri, tapi bukan untuk membantu. Ia hanya memandang dengan rahang mengeras. Lihat, kamu selalu membuat semuanya berantakan. Nadira menatapnya, napasnya pendek. Raka, katanya, suaranya hampir tak terdengar. Lestari memotong. Sudah cukup. Jangan menangis di sini. Memalukan. Air di lantai mengenai telapak kaki Nadira. Dinginnya menjalar ke tulang kering. Ia menoleh sekali pada meja panjang itu, pada lilin-lilin kecil yang masih menyala tenang, pada piring-piring mahal yang tetap utuh, pada orang-orang yang duduk kaku dan lebih takut pada suasana tidak nyaman daripada pada kekejaman di depan mata. Lalu ia membungkuk, mengambil map merah yang terjatuh di dekat kaki meja, meletakkannya kembali di permukaan kayu, dan tanpa berkata apa-apa, berjalan keluar. Di belakangnya, ia sempat mendengar suara Lestari, datar seperti biasa. Bersihkan lantainya dulu baru ke kamar. Nadira tidak menoleh. Tetapi kalimat itu menempel di tengkuknya seperti tangan dingin. Ia sampai di kamarnya dengan langkah tersendat. Begitu pintu tertutup, ia baru merasakan betul tubuhnya gemetar. Ia berdiri di depan meja rias, menatap dirinya di cermin. Ada garis merah di lutut. Siku kirinya mulai lebam. Gaun kremnya basah di satu sisi, ternoda saus tipis dan debu lantai. Rambutnya sedikit lepas dari jepit. Wajahnya pucat, tapi matanya kosong dengan cara yang menakutkan. Nadira duduk. Kursi kayu itu sedikit timpang di salah satu kakinya. Setiap kali ia bergerak, bunyinya mencicit halus. Raka sempat melirik, lalu kembali fokus pada presentasi di laptop. Tidak ada satupun yang berpikir kursi itu sengaja dipilihkan untuknya, tapi Nadira tahu. Ia mengenal bentuk-bentuk penghinaan yang tidak lagi perlu dijelaskan dengan kata. Malam puncak penghinaan itu datang 3 hari sebelum gala perusahaan. Rumah besar itu lebih ramai dari biasanya. Beberapa kerabat inti, 2 orang lama dari jajaran manajemen, dan orang-orang kepercayaan Lestari datang untuk makan malam sekaligus membicarakan pembagian peran. Di meja makan panjang, lilin-lilin kecil menyala di tengah rangkaian bunga putih. Piring porselen memantulkan cahaya kuning. Aroma daging panggang, saus lada hitam, dan parfum mahal bercampur di udara yang dingin karena pendingin ruangan disetel terlalu rendah. Nadira mengenakan gaun krem sederhana. Ia sudah berdiri cukup lama di depan cermin sebelum turun, merapikan kerah, menekan rambut di belakang telinga, lalu meyakinkan diri agar malam itu berlalu tanpa masalah. Ia hanya ingin duduk, diam, dan menunggu semuanya selesai. Namun sejak ia masuk ruang makan, tatapan-tatapan kecil sudah menempel padanya. Lestari duduk di kepala meja, anggun seperti ratu tua yang tak pernah kehilangan kebiasaan memerintah. Raka duduk di kanan ibunya. Kursi Nadira lagi-lagi diletakkan di sisi paling samping. Saat semua duduk, suara peralatan makan mulai terdengar, sendok menyentuh piring, serbet dibentangkan, gelas tersentuh ujung jari. Pembicaraan mula-mula ringan, lalu masuk ke rencana gala, sponsor, susunan pidato.
Nadira hanya mendengarkan, sesekali menuangkan air ketika ada gelas kosong. Setiap kali tangannya bergerak, ia merasa beberapa orang memperhatikannya bukan sebagai anggota keluarga, melainkan sebagai pelengkap meja. Lalu Lestari mengangkat satu map merah. Ada satu hal yang perlu dibereskan malam ini, katanya. Suasana langsung menurun setengah nada. Nadira melihat Raka menyandarkan punggung dan menyilangkan jemari, seolah ia sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Lestari menggeser map itu ke arah Nadira. Tanda tangani. Nadira menatap map itu. Apa ini? Surat pengalihan kewenangan domestik dan sosial atas nama keluarga. Lestari berbicara seperti membacakan sesuatu yang wajar. Intinya, untuk acara-acara resmi dan urusan representasi, nama Raka akan berdiri sendiri. Supaya tidak ribet. Tidak ribet. Nadira membuka halaman pertama. Jari-jarinya berhenti pada beberapa kalimat kecil. Ada frasa yang tidak sesederhana kedengarannya. Bukan hanya soal acara resmi. Ada kuasa akses, persetujuan penggunaan nama, dan beberapa bagian yang samar tapi berbahaya. Ia mengangkat kepala. Kenapa harus malam ini? Karena kamu selalu lambat mengerti kalau dibicarakan biasa-biasa. Raka menyentuh ujung gelasnya. Tanda tangani saja, Nadira. Tapi ini bukan cuma soal acara. Jangan sok paham, kata Lestari, suaranya tetap rendah. Kamu itu duduk di meja ini pun karena nama suamimu. Beberapa kerabat bertukar pandang. Tidak ada yang menyela. Nadira menarik napas. Saya mau baca dulu. Lestari menatapnya seperti menatap noda kecil di kain putih. Baca? Kamu paham istilahnya? Raka mulai kehilangan sabar. Dari tadi Mama bicara baik-baik. Baik-baik. Nadira menoleh padanya. Aku diminta tanda tangan sesuatu yang aku belum mengerti di depan semua orang. Suasana meja langsung menegang. Bunyi pendingin ruangan terdengar seperti desir tipis di sela kalimat. Lestari menyandarkan tubuh. Lihat. Selalu begitu. Diberi tempat, malah merasa setara. Ia tidak langsung menangis. Ia melepaskan anting perlahan. Meletakkannya satu persatu. Membuka jepit rambut. Mengusap air di gaunnya yang tak mungkin hilang malam itu. Baru ketika tangannya menyentuh lutut dan perihnya menusuk, air mata jatuh tanpa suara. Bukan air mata yang meledak. Lebih buruk. Air mata yang turun pelan saat seseorang sadar dirinya baru saja dihancurkan di depan orang-orang yang tidak menganggapnya manusia utuh. Di luar kamar, kehidupan rumah itu masih berjalan. Terdengar suara kursi digeser. Tawa yang dipaksakan. Pintu ditutup. Langkah kaki naik turun tangga. Dunia mereka lanjut seolah yang patah hanya kaki kursi, bukan harga diri seorang perempuan. Sekitar 1 jam kemudian, Raka masuk kamar. Ia tidak mengetuk. Ia membuka pintu, masuk, lalu menutupnya kembali dengan satu gerakan malas. Wajahnya dingin, bukan bersalah. Nadira duduk di tepi ranjang dengan kompres kecil di lutut. Kamu puas? Tanya Raka. Nadira menatapnya tidak mengerti. Puas. Kamu berhasil bikin semua orang lihat kamu histeris. Nadira tertawa pendek, kering, hampir seperti batuk. Aku yang histeris. Raka melepaskan arlojinya. Kalau dari awal kamu nurut, tidak akan sejauh itu. Kamu menendang kursiku. Kamu memancing. Kalimat itu membuat ruang kamar terasa sempit. Nadira menurunkan kompres.
Jadi sekarang aku juga yang membuatmu melakukan itu? Raka menatapnya tanpa gentar. Kamu selalu punya cara membuat keadaan jadi buruk. Ia berjalan ke lemari, mengganti baju, seperti percakapan itu tidak lebih penting dari memilih kemeja tidur. Itulah yang paling menyakitkan. Bukan amarahnya, tapi caranya bersikap biasa setelah menghina. Saat ia hendak masuk kamar mandi, ia berkata tanpa menoleh, besok pagi tanda tangani map itu. Jangan paksa mama mengulang. Pintu kamar mandi tertutup. Air shower menyala. Nadira duduk kaku, menatap pantulan lampu pada lantai. Lalu perlahan, sesuatu di dalam dirinya yang selama ini terus menunduk mulai berhenti. Malam semakin larut. Rumah tenang. Raka sudah tidur lebih dulu, napasnya berat dan teratur seolah tidak ada yang terjadi. Nadira berdiri pelan, menahan sakit di lutut, lalu keluar kamar. Koridor remang. Lampu dinding memantulkan warna madu pada marmer. Udara malam di rumah itu dingin dan berbau polis kayu. Ia turun ke ruang kerja lama mendiang ayah mertua, ruangan yang jarang dibuka lagi sejak laki itu meninggal 2 tahun lalu. Tidak ada alasan jelas mengapa langkahnya ke sana. Mungkin karena ia butuh bernapas di tempat yang tidak disentuh suara Raka atau tatapan Lestari. Mungkin karena ia baru sadar, sepanjang waktu di rumah ini, hanya lelaki tua itu yang pernah menatapnya tanpa meremehkan. Pintu ruang kerja sedikit berat saat didorong. Bau buku lama, kulit, dan kertas menyambut. Meja besar masih rapi. Jam antik di sudut berdetak pelan. Nadira menyalakan lampu meja. Cahayanya bundar, hangat, dan justru membuat sunyi terasa lebih dalam. Di laci kedua meja itu, ia teringat pernah melihat sebuah amplop coklat bertuliskan namanya, diselipkan di bawah beberapa dokumen. Saat itu, berbulan lalu, ia tidak berani menyentuhnya. Malam ini, ia membukanya. Di dalamnya ada surat singkat tulisan tangan mendiang ayah mertua dan kartu nama seorang notaris. Kalimat pada surat itu pendek, tapi cukup membuat jantung Nadira berdetak lebih cepat. Jika suatu hari mereka memaksamu tunduk dengan menghina martabatmu, jangan cari perlindungan pada siapapun di rumah ini. Datangi notaris ini. Hakmu ada di sana. Nadira membaca ulang sampai 3 kali. Ujung surat itu sedikit bergetar di tangannya. Hakmu ada di sana. Pukul 11 malam, ia menelepon nomor pada kartu nama itu. Tidak ada yang mengangkat. Ia mengirim pesan singkat dengan nama lengkapnya. 5 menit kemudian ponselnya bergetar. Sebuah balasan masuk. Besok pagi. Jam 9. Saya sudah menunggu. Nadira memejamkan mata sesaat. Di balik kelopak, ia masih melihat dirinya jatuh di lantai, mendengar bunyi kursi patah, melihat Lestari tetap duduk seperti hakim. Tetapi kini, di tengah semua itu, ada satu garis tipis yang mulai menyala. Belum terang. Belum aman. Tapi nyata. Pagi berikutnya Nadira turun ke meja makan dengan lutut dibalut plester tipis di bawah rok panjang. Lestari sudah duduk, rapi seperti biasa. Raka menyendok bubur tanpa menatap istrinya. Map merah itu diletakkan di sisi piring Nadira. Tanda tangani sebelum siang, kata Lestari. Nadira menarik kursi lain, bukan kursi yang patah semalam. Ia duduk sangat tenang. Saya ada urusan pagi ini. Urusan. Lestari mengangkat alis. Raka menyeka mulutnya dengan serbet. Jangan macam-macam, Nadira. Nadira menatap map itu sebentar, lalu mendorongnya sedikit ke tengah meja.
Nanti kita lihat siapa yang macam-macam. Suasana meja makan mendadak beku. Itu pertama kalinya Nadira menjawab tanpa menunduk. Lestari menatapnya tajam. Raka setengah bangkit. Namun Nadira sudah berdiri lebih dulu. Ia mengambil tas, berjalan menuju pintu, dan membiarkan bunyi tumis sepatunya terdengar jelas di lantai rumah yang selama ini menuntutnya selalu pelan. Kantor notaris itu berada di gedung tua kawasan pusat kota. Lift kecilnya berbau besi dan pendingin ruangan yang lemah. Begitu pintu terbuka, seorang pria beruban dengan kacamata tipis berdiri menyambut Nadira seperti ia memang sudah menunggu. "Bu Nadira," katanya pelan. "Silakan." Di ruangannya, kertas-kertas tebal dikeluarkan dari lemari besi. Meterai, salinan akta, lampiran kepemilikan, surat wasiat tambahan dari mendiang ayah mertua. Nadira duduk tegak, tetapi di dalam tubuhnya, setiap kalimat yang dibacakan terasa seperti lantai bergerak. Perusahaan keluarga yang selama ini dijalankan atas nama Lestari dan Raka ternyata bertahan 2 kali dari ancaman runtuh karena suntikan dana besar dari ayah Nadira bertahun-tahun lalu. Dana itu tidak pernah dianggap pinjaman. Diubah menjadi kepemilikan pengendali melalui perusahaan induk tertutup yang seluruh saham utamanya atas nama Nadira. Mendiang ayah mertua, yang merasa hidup keluarganya terselamatkan, menyusun pengamanan tambahan. Selama Nadira masih memilih diam, hak kendali takkan dipakai. Tetapi bila ada kekerasan, penghinaan serius, atau upaya memaksanya menandatangani pengalihan kuasa, seluruh hak suara mayoritas otomatis aktif dan hanya bisa dijalankan oleh Nadira secara pribadi. Notaris mendorong 1 halaman ke arahnya. "Tadi malam ibu mengirim pesan pukul 11 lewat. Secara hukum, sejak itu aktivasi hak sudah tercatat karena memenuhi syarat peristiwa." Nadira menatap halaman itu. Huruf-hurufnya tajam. "Resmi. Tak terbantahkan. Jadi, sekarang ibu adalah pemegang kendali sah." Ruangan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Di luar, suara klakson kota terdengar jauh. Nadira meletakkan telapak tangan di meja agar tetap stabil. Selama bertahun-tahun mereka membuatnya duduk di tepi. Selama bertahun-tahun mereka bicara seolah ia hidup dari belas kasihan. Selama bertahun-tahun ia dihina karena dianggap menumpang nama keluarga mereka. Padahal tahta yang mereka rebutkan berdiri di atas nama dirinya. Nadira menunduk. Bukan untuk menangis. Hanya untuk membiarkan kenyataan itu mendarat utuh. "Siapa lagi yang tahu?" tanyanya. "Selain saya, pengacara keluarga lama yang kini tidak lagi dipakai Ibu Lestari. Dan seseorang yang dulu diminta almarhum untuk mendampingi bila hari ini datang." Notaris menyerahkan kartu nama lain. "Dimas. Pengacara korporasi. Orang kepercayaan almarhum." Sore itu Nadira bertemu Dimas. Laki-laki itu tak banyak bicara, tapi sorot matanya tegas dan bersih. Setelah membaca seluruh berkas, ia menutup map dan berkata, "Kalau ibu mau, ini bisa selesai cepat. Tapi kalau ibu mau mereka merasakan akibat perbuatannya satu persatu, kita jalankan sesuai urutan." Nadira menatap jendela restoran kopi tempat mereka bertemu. Di kaca, bayangannya tampak lebih tenang daripada semestinya. "Mereka mendorongku jatuh di depan semua orang," katanya. "Aku tidak mau balas dengan jeritan. Aku mau balas dengan keputusan." Dimas mengangguk. "Berarti kita mulai dari ruang rapat." Hari-hari berikutnya berubah warna. Nadira tidak lagi menangis di kamar. Ia membaca, menandai, mengingat. Dengan Dimas dan notaris,
ia membuka dokumen lama, aliran saham, hak suara, laporan pengeluaran Gala, dan beberapa keputusan Lestari yang ternyata menyalahi batas kewenangannya sendiri. Ia duduk berjam-jam di apartemen kecil sementara milik kantor hukum, mempelajari nama perusahaan cangkang, tanda tangan, surat persetujuan, dan riwayat pengeluaran yang dibungkus rapi tapi menyisakan bau busuk. Di rumah, ia tetap diam. Justru diamnya kini membuat Raka gelisah. Suatu malam, ketika Nadira sedang mengoles obat pada lebam di sikunya, Raka berdiri di depan cermin sambil melonggarkan dasi. "Kamu kemana saja beberapa hari ini?" "Keluar." "Dengan siapa?" Nadira menutup botol obat. "Aneh. Akhirnya kamu bertanya." Raka menoleh, matanya menyipit. "Jangan main rahasia di depanku." Nadira menatapnya balik. "Rahasia? Bukannya itu bahasa rumah ini?" Raka melangkah mendekat. "Jangan uji aku." Kalau itu terjadi seminggu sebelumnya, Nadira mungkin akan mundur setengah langkah. Kali ini tidak. Ia berdiri, meski lututnya masih kadang nyeri. "Kamu sudah menendangku di depan keluargamu," katanya tenang. "Hal terburuk sudah kamu lakukan. Jadi sekarang, apa lagi?" Raka terdiam. Ada sesuatu yang baru di matanya, bukan marah semata, tapi keganjilan karena perempuan yang biasa ia tekan kini tidak lagi menurunkan pandangan. Puncaknya tiba pada malam gala perusahaan. Gedung utama bersinar seperti kapal mewah. Lampu-lampu gantung turun dari langit-langit tinggi. Musik instrumental mengalun. Para tamu datang dengan jas hitam, gaun mengilap, dan senyum-senyum yang selalu setengah bisnis, setengah pamer. Di layar besar, logo perusahaan berputar perlahan bersama foto perjalanan sejarah keluarga mereka. Lestari berdiri di depan pintu ballroom, menerima ucapan selamat seperti ratu yang yakin tahtanya sudah aman. Raka di sisinya, tampan, tegap, percaya diri. Dan saat Nadira masuk dengan gaun hitam sederhana dan rambut disanggul rapi, beberapa orang menoleh karena tidak menduga ia akan hadir setelah insiden makan malam itu yang diam-diam sudah menyebar menjadi bisik-bisik. Lestari melihatnya lebih dulu. Senyumnya tak bergerak, tapi matanya mengeras. "Kamu datang juga." Nadira membalas dengan anggukan tipis. "Ini malam penting untuk keluarga." Raka mendekat, suaranya rendah. "Jangan buat drama." Nadira menatap pin namanya di dada jas. Malam ini memang bukan untuk drama. Tepat sebelum acara inti dimulai, Dimas muncul bersama notaris dan 2 perwakilan Dewan Pengawas yang selama ini hanya muncul dalam rapat besar. Mereka membawa map hitam. Langkah mereka tenang, terlalu resmi untuk diabaikan. Musik tetap berjalan, tetapi suasana di sekitar podium mulai bergeser. Ketika MC mempersilakan Lestari memberi sambutan, Dimas maju lebih dulu. "Mohon maaf, acara pembukaan harus ditunda beberapa menit." Suara itu tidak keras, tetapi cukup membuat seluruh ballroom menahan diri. Ratusan mata beralih. Gelas-gelas kristal berhenti di udara. Lestari menegang. "Apa maksudnya ini?" tanyanya. Dimas membuka map. Berdasarkan aktivasi hak kendali mayoritas atas perusahaan induk, per malam ini susunan kewenangan berubah. Semua pernyataan resmi harus disampaikan oleh pemegang kendali sah. Raka maju setengah langkah. "Pemegang kendali sah itu saya." "Bukan," kata Dimas. Lalu ia menoleh ke samping. "Nyonya Nadira, silakan." Ada saat singkat ketika ballroom benar-benar diam, seperti seluruh udara tersedot keluar. Lalu bunyi-bunyi kecil muncul bersamaan,
Gumam tertahan, serbet bergesek, tumit berputar, seseorang menjatuhkan sendok kecil ke piring. Nadira melangkah ke depan. Setiap langkahnya terasa seperti membelah masa lalu. Ia melewati meja-meja bundar yang dipenuhi wajah-wajah penasaran, melewati layar besar dengan logo keluarga yang selama ini dipakai untuk menindasnya, lalu berhenti di depan podium. Lestari terlihat pucat. Ini tidak lucu. Nadira menatapnya. Memang bukan. Dimas mulai membacakan dasar hukum. Tentang struktur kepemilikan tersembunyi. Tentang aktivasi hak karena pelanggaran syarat perlindungan. Tentang kewenangan yang sejak awal tidak pernah benar-benar berada di tangan Lestari atau Raka sepenuhnya. Satu persatu kalimat dibuka seperti jendela yang selama ini sengaja ditutup rapat. Wajah Raka berubah duluan. Dari jengkel menjadi tidak percaya. Dari tidak percaya menjadi takut. Ini rekayasa, katanya. Notaris mengeluarkan salinan berstempel. Kalau saudara ingin membantah, silakan lewat jalur hukum. Tapi malam ini, keputusan berlaku. Nadira berdiri lurus di depan mikrofon. Tangannya stabil. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, katanya. Suaranya mengalir jernih ke seluruh ballroom. Pertama, semua keputusan strategis perusahaan mulai malam ini berada di bawah otorisasi saya. Kedua, saya menangguhkan sementara seluruh akses dan jabatan yang selama ini digunakan untuk melampaui kewenangan. Suasana meledak dalam bisik-bisik. Lestari melangkah mendekat, kali ini tak lagi menjaga citra. Kamu berani mempermalukan kami di depan semua orang? Nadira menoleh perlahan. Saya hanya memindahkan terang ke tempat yang selama ini kalian jaga gelap. Raka mencoba merebut map dari tangan Dimas, tetapi dua orang pengawas menahannya. Gerakannya kasar, napasnya berat. Untuk sesaat, semua tamu melihat dengan jelas wajah aslinya, bukan pewaris elegan, melainkan laki-laki yang panik karena kursi kekuasaan di bawahnya sedang digeser. Lestari berbisik sengit, kamu tidak tahu caranya menjalankan semua ini. Nadira mengingat bunyi kursi yang patah, lantai dingin di lututnya, dan kalimat, kursi itu bukan tempatmu. Ia menatap ibu mertuanya tanpa berkedip. Kalau begitu lihat baik-baik. Pada malam yang sama, akses kartu Raka dinonaktifkan. Surat penangguhan diserahkan. Tim audit internal yang sudah disiapkan Dimas mulai bergerak. Beberapa pengeluaran gala dibekukan. Data cadangan perusahaan diamankan. Orang-orang yang tadi datang untuk menikmati perayaan berubah menjadi saksi jatuhnya sebuah keluarga dari panggung yang mereka bangun sendiri. Dan yang paling telak, semua itu terjadi tanpa Nadira meninggikan suara. Setelah ballroom gaduh, setelah para tamu berpura-pura pamit dengan sopan sambil menahan lapar pada drama, setelah Lestari dibawa ke ruang privat karena nyaris pingsan, Raka menyusul Nadira ke koridor belakang gedung. Lorong itu sepi, hanya disinari lampu putih dari dinding. Suara musik dari ballroom terdengar jauh, seperti datang dari dunia lain. Nadira, teriaknya. Ia berhenti, tetapi tidak menoleh dulu. Baru setelah langkah Raka mendekat, ia berbalik. Kamu sengaja menunggu momen ini. Iya. Raka menatapnya dengan mata merah dan rahang tegang. Kamu menghancurkan hidupku. Nadira menatap kerah jasnya yang sedikit miring, napasnya yang tidak rapi, dan untuk pertama kalinya melihat seseorang yang dulu begitu percaya diri kini tampak seperti laki-laki biasa yang kehilangan semua pelindungnya. Kamu menghancurkan punyaku lebih dulu. Itu cuma emosi. Menendang kursiku di depan ibumu? Nadira mengangkat dagu sedikit. Membiarkanku jatuh?
Menyuruhku tanda tangan? Membuatku hidup seperti tamu di rumah sendiri? Itu bukan emosi, Raka. Itu kebiasaan. Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada kalimat yang cukup. Beberapa hari sesudahnya, kehancuran mereka tidak terjadi seperti ledakan. Ia terjadi seperti bangunan yang perlahan kehilangan tiang. Raka dicopot dari posisi inti, lalu dipanggil untuk menjelaskan sejumlah persetujuan yang selama ini ia tanda tangani sembarangan atas dorongan Lestari. Lestari kehilangan akses ke rekening operasional keluarga dan mulai dijauhi orang-orang yang sebelumnya begitu rajin menyanjung. Telepon-teleponnya jarang diangkat. Undangannya tidak lagi disambut. Orang-orang yang dulu duduk paling dekat di sisinya kini menjaga jarak seolah takut ikut tenggelam. Rumah besar itu, yang dulu selalu terasa angkuh, mendadak seperti cangkang kosong. Tirai masih bagus. Lampu masih mahal. Pelayan masih datang dan pergi. Tapi kekuasaan yang dulu memenuhi setiap sudutnya mendadak pecah seperti kaca tipis. Konfrontasi terakhir terjadi seminggu kemudian di ruang makan yang sama. Meja panjang itu sudah dibersihkan. Tidak ada tamu. Tidak ada lilin. Hanya Nadira, Raka, dan Lestari. Di sisi dinding, kursi yang patah malam itu belum dibuang. Disandarkan begitu saja, seperti barang rusak yang menunggu diputuskan nasibnya. Nadira masuk dengan mat coklat di tangan. Ia meletakkannya di meja. Apalagi sekarang? Tanya Lestari. Suaranya serak, tidak lagi setegas dulu. Dokumen pemindahan tempat tinggal saya. Saya akan keluar dari rumah ini. Raka duduk kaku. Wajahnya tampak lebih tua beberapa tahun. Kamu tidak harus pergi, katanya. Nadira menatapnya. Aku sudah pergi sejak malam kamu menendang kursiku. Badanku saja yang masih tinggal. Kalimat itu membuat ruangan senyap cukup lama. Lestari memandang kursi patah di dinding, lalu kembali ke Nadira. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang mirip takut di wajahnya, meski ia berusaha menutupinya dengan dingin. Kamu membuat keluargamu sendiri berantakan. Nadira menggeleng pelan. Bukan. Saya hanya berhenti menopang kebusukan yang kalian sebut keluarga. Raka berdiri. Kursinya bergeser pelan. Aku salah. Nadira tidak menjawab. Aku marah malam itu. Aku tidak pikir. Justru itu masalahnya, potong Nadira lembut. Kamu tidak pernah berpikir aku manusia yang bisa hancur. Raka menunduk. Jari-jarinya saling mencengkeram. Kalau aku minta maaf. Nadira memandang wajah laki-laki yang dulu ia cintai sepenuh hati. Wajah yang dulu ia bela dalam banyak diam. Kini yang tersisa hanya penyesalan terlambat. Maaf tidak mengembalikan martabat yang kamu patahkan di depan orang lain, katanya. Lestari menarik napas berat. Setelah semua yang kami beri, kamu balas begini. Nadira menoleh padanya. Setelah semua yang kalian ambil dari saya, kalian masih menyebutnya memberi? Perempuan itu tak bisa menjawab. Bibirnya bergerak sedikit, lalu kaku. Nadira mengambil mapnya lagi. Sebelum berbalik, matanya singgah pada kursi patah di dinding. Kakinya yang retak, dudukannya yang miring, serpihan kecil kayu yang belum dibersihkan sempurna. Ia mendekat, menyentuh ujung sandarannya yang kasar. Malam itu, katanya tanpa menoleh, yang kalian lihat hanya kursi yang patah. Lalu ia menoleh pada mereka. Padahal yang benar-benar patah adalah hak kalian untuk terus berdiri di atas penghinaan. Tidak ada yang menahannya saat ia keluar.
Di apartemen barunya, semuanya jauh lebih kecil. Namun untuk pertama kalinya, ruang terasa cukup. Tidak ada tatapan yang memeriksa cara ia meletakkan cangkir. Tidak ada suara yang mengoreksi panjang napasnya. Balkon kecil menghadap deretan lampu kota. Dapur mungilnya hanya cukup untuk satu orang bergerak leluasa. Dan anehnya, justru di tempat sesederhana itu, Nadira bisa merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, udara yang tidak menuntut apa-apa. Ia mulai menata hidupnya pelan-pelan. Rapat-rapat perusahaan kini dijalankan dari ruang yang dulu menakutkannya, tetapi sekarang tidak lagi. Ia tidak berubah menjadi orang yang suka berteriak atau merendahkan balik. Justru sebaliknya. Ia membersihkan sistem, memindahkan kewenangan, menghentikan orang-orang yang hanya setia pada nama besar, dan membangun ulang cara kerja yang selama ini hanya menguntungkan segelintir orang. Beberapa orang kaget melihat betapa tenangnya Nadira saat mengambil keputusan yang tegas. Mereka lupa, orang yang sudah terlalu lama dipaksa diam biasanya belajar mendengar lebih tajam daripada siapapun. Malam-malam di apartemen kadang masih panjang. Kadang ia duduk dengan secangkir teh, menyentuh bekas lebam yang sudah menguning di siku, atau menatap lutut yang mulai sembuh sambil teringat suara kayu patah malam itu. Tetapi kenangan itu tidak lagi membuatnya mengecil. Ia hanya menjadi bukti. Bukti bahwa seseorang bisa dihina sedalam itu, jatuh serendah itu, lalu tetap berdiri dengan cara yang tak bisa disentuh lagi. Beberapa bulan kemudian, pada satu malam yang tenang, angin bergerak lembut di balkon apartemennya. Lampu kota di bawah tampak seperti titik-titik kecil yang sabar menyala. Nadira duduk sendiri, memegang cangkir hangat di kedua tangan. Uap teh naik tipis ke wajahnya. Dulu ia kira bertahan adalah bentuk cinta paling besar. Dulu ia kira diam akan menyelamatkan rumah tangga. Dulu ia kira penghinaan yang dimaafkan akan berubah jadi pengertian. Ia salah. Ada rumah yang tidak dibangun untuk ditinggali, hanya untuk memamerkan siapa yang berkuasa di dalamnya. Ada keluarga yang tidak benar-benar ingin menerima, hanya ingin memiliki orang untuk direndahkan. Ada suami yang tidak kehilangan istrinya saat perceraian dimulai, tetapi saat ia memutuskan bahwa martabat istrinya boleh diinjak. Nadira menatap langit malam, lalu tersenyum kecil. Bukan karena ia menang atas mereka. Bukan juga karena mereka akhirnya jatuh. Melainkan karena setelah semua yang patah, ia berhasil kembali menjadi miliknya sendiri. Dan pada akhirnya, itu jauh lebih besar daripada tahta apapun.